Windy Yunita Gemari atau yang sering disapa Windy Idol kini tengah menjadi perbincangan hangat publik di jagat maya. Kali ini bukan terkait kisruh dengan sang mantan suami yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Sebaliknya, Windy ramai dipergunjingkan terkait dugaan keterlibatannya dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan seorang pejabat negara. Dugaan keterlibatan Windy dalam perkara rasuah ini dibeberkan oleh Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch. Memang kalau kita perhatikan dari kasus Sekjen ini Hasan Hasbi, kami deteksi ini kan yang disebut KPK itu ada nama Windy gitu ya, Idol 2014. Itu tepatnya namanya adalah Windy Yunita. Dia itu tinggal di Lubang Buaya. Nah, kita harus cermati dan kami bangga dengan KPK ini sebab mengikuti pola hidup, perkembangan netizen di Indonesia. Ungkapan KPK yang mengatakan bahwa Windy ini adalah orang yang mengelola rumah Hasbi gitu. Kita cek, rumah Hasbi itu kan ternyata adalah di komplek Depdikbud di Pejaten sana. Nah, kalau kita perhatikan, sepertinya ini tidak lepas dari modus penampungan uang yang dilakukan oleh tersangka Rafael di kasus yang berbeda. Jadi kami duga bahwa Windy Yunita ini terkolaborasi dengan tindakan-tindakan tersangka Hasbi, Sekjen ke Mahkamah Agung ini. Untuk itu kita berharap agar ke depan makin hati-hati. Belum diketahui pasti nilai aset yang dikelola oleh Windy Idol. Namun kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi digadang-gadang telah mempunyai bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan Windy dalam pusaran kasus ini. Windy udah ngaku bahwa dia di tempat itu, ada di production house itu kan. Jadi itu mungkin pengakuan yang sekilas ke publik, tapi kami sangat yakin apa yang dilakukan oleh KPK itu benar adanya. Soal pembuktian nanti biarlah pengadilan yang menentukan itu semua. Kita tidak bisa menyangka bahwa Windy beberapa tahun yang lalu tidak menyangkakan bermasalah seperti ini. Dan kami bangga terhadap KPK, mereka mampu melebarkan pemeriksaannya untuk menunjukkan bahwa banyak uang-uang hitam yang memang dicuci oleh figur-figur publik, entah itu selebriti, apakah itu influencer, ataukah itu penyanyi, atau pemusik, atau tokoh-tokoh seni. Saran kami, mari kita bersama hati-hati. Kita memusuhi uang hitam karena ini sangat merusak, apalagi terdampaknya itu sedikit orang. Berbeda halnya kalau uang hitam terdampak sangat masif bagi banyak orang, kecenderungan bisa ada pemaafan. Tapi kalau hanya untuk menguntungkan sekelompok segelintir, ini sangat merusak sistem di tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Begitu ya. Kalau pandangan kami begini, kan KPK memanggil itu tentu sudah mempunyai bukti yang mengarah. Dan tidak mungkin KPK mau bekerja sia-sia. Mungkin catatannya begini. Dengan KPK mengatakan bahwa Windy adalah pengelola rumah, seakan-akan KPK hendak mengatakan ada sesuatu di baliknya. Berbanding terbalik dengan nasib miris yang dialami oleh Windy Idol, aktor Baim Wong justru tengah berbahagia karena mendapatkan berkah. Suami dari Paula Verhoeven itu akhirnya bisa berangkat menuju Tanah Suci setelah sempat tertunda 2 kali. Hari ini saya mau berangkat, habis ini saya langsung berangkat saya agak mepet karena waktunya, saya juga harus cepet-cepet. Agak mepet banget semuanya, saya harus langsung berangkat ini ke mana? Ke bandara. Saya itu, kalau nggak salah ya, saya nggak tahu gini-ginian, visanya itu Saskia. Jadi dia harus lebih awal daripada Furoda ya. Saya nggak tahu gini-gini punten, yang saya tahu sih itu nggak ada pikiran apa-apa sih saya, beneran nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada sama sekali. Malah pengen, memang dari dulu kan pengen, iya, memang bingung kapan saatnya ya, dipanggilnya kapan ya, baru kali ini aja, baru tahun ini aja saya langsung. Waktu itu COVID saya udah 2 kali 2018 sama 2017 nggak jadi dua-duanya. Kalau emang belum dipanggil nggak tahu ya. Padahal kita juga udah bayar udah segala. Rencana Baim Wong untuk melaksanakan ibadah haji tampaknya tak semulus yang ia bayangkan.
Pasalnya, Baim sempat bimbang karena tidak tega meninggalkan anak-anaknya yang sepertinya juga berat ditinggal pergi oleh Papa Baim tercinta. Iya, dia itu nggak bisa tinggalin. Sampai sekarang dia udah 2 hari ini kayaknya feeling sih ya. Nggak bisa ditinggalin sama sekali. Kalau ini tadi sekolah dulu, ngantuk. Bilangnya mau haji bilangnya. Tapi kalau nggak ada apa-apa nanti, kalau nggak ada apa-apa jangan nangis ya. Selain itu, Baim sendiri merasa belum cukup persiapan lantaran panggilan naik hajinya sangat mendadak. Ia baru mendapat informasi 2 minggu sebelum keberangkatannya. Sempet banget, hampir saya juga nggak jadiin karena dadakan banget. Saya ditelepon ini 2 minggu sebelum berangkat. Mau haji nggak? Iya, mau lah saya bilang. Kapan berangkatnya? 2 minggu lagi. Saya juga lumayan agak nggak inget ya, bulan haji itu bulan berapa, maaf. Akhirnya pas dibilang 2 minggu tuh saya kaget, dan kan kerjaan juga banyak ya, yang di dalam kota, yang di luar kota, ada juga luar negeri. Cuman ya kalau udah haji antara kita itu mau memaksakan diri, karena buat saya itu kalau orang kaya pun kalau misalkan belum dipanggil dia nggak akan kepanggil. Itu panggilan lebih benar-benar terpilih lah. Harapan Baim untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci sudah terkabul. Ke Tanah Suci ia berangkat dengan membawa doa bagi istri dan buah hati tercinta. Saya lebih ke arah ini, lebih ke arah sayanya ya. Ya keluarga saya sehat, simple sebenarnya semuanya. Punya apa-apa kalau misalkan kita nggak sehat juga buat apa. Pengen juga punya manfaat buat orang banyak. Lebih ke yang dasar-dasar semuanya. Lebih ke doain aja orang-orang yang minta titip doa, siapapun itu ya. Nggak ada yang bagaimanapun. Tapi kalau misalkan ada juga nanti saya akan tulisin sih satu persatu ya. Saya lebih tulisin, nanti ada yang bilang juga kalau doa itu harus detailin. Kayaknya nanti sebelum, daripada saya bingung, yang tadinya cuma hafalan doang, kadang-kadang doa hafalannya lagi sholat, lagi apa, itu aja. Nanti saya akan detailin satu persatu, nanti kan saya baca aja di sana.